Gimana ini? Mister Kaya. Sendino bukber wingi baru konco SMA, meneh SD. Meneh konco mabar. Ya opo karepe. Gimana itu? Solusinya. Padahal orang tuanya itu kepingin bareng. Ingin berbareng asli wong dua itu. Tapi Gimana harus caranya? keturutan. Jadi Cuk. Cawe. tidak tenten. Candoman. Itu lagi dong. Kadang orang tua itu tidak pernah belajar bagaimana bisa mengerti anak. Hanya anak yang dituntut supaya untuk mengerti orang tua. Contohnya Ketika seorang anak kenapa selalu ini hubungan anak dan orang tua kenapa selalu diisi dengan sebuah emosi orang tua terhadap anak ketika ada ketidakcocokan atau ketersambungan perasaan atau cara berpikir anak terhadap orang tua, kenapa orang tua tidak mau mengerti? contoh sederhananya gimana? Ya, emosional. Nah, mungkin contoh sederhananya kayak yang Anda bilang tadi. Yang barusan Anda bilang kenapa masalah Sendino masalah men. ya seharusnya bagaimana itu tugas orang tua, bagaimana orang tua itu bisa memberi kenyamanan terhadap anaknya, bisa memberikan rasa aman kepada anaknya sehingga hubungan anak dengan orang tua itu bisa terjalin dengan yang sangat harmonis. Nah, jadi kan pola pikir orang tua itu kadang memang harus bisa mengerti anak. Bukan berarti ketika ketidakcocokan terhadap seorang anak itu langsung diseneni, langsung dimarahi, langsung kamu yang segini. Itu sebenarnya semakin menjauhkan dengan anak. Jadi harusnya orang tua itu bisa belajar untuk bagaimana supaya bisa atau setidaknya punya pikiran punya pemikiran gimana ya supaya anak itu bisa mau dengan orang tua, bisa dekat dengan orang tua. Apa yang perlu dilakukan kepada anak? Bagaimana cara mengkomunikasikan suatu problem dalam keluarga itu kepada anak? Bukan hanya sekedar marah-marah, keluar kalimat-kalimat halus yang akan diterima. Itu sangat mental terhadap mental. Caranya bagaimana? Saya tidak tahu karena saya belum berdoa. Tapi saya merasakan apa yang dirasakan seorang anak ketika ada ketidakcocokan keccocokan orang tua terhadap anak. Itu bukan diomongin baik-baik, tapi langsung dimarahin. Kamu jangan gitu, kamu seperti ini, kamu goblok. Nah, seperti itu. Akhirnya anak tidak pernah tahu apa yang harusnya dilakukan, apa yang salah dari dirinya, apa yang harus diperbaiki. Seharusnya ya mungkin karena saya belum mungkin saya kalau jadi orang tua bakal seperti itu, karena itu menjadi budaya dalam masyarakat kita. Berarti Anda tidak mempunyai keinginan untuk merubah hal tersebut. Ya kalau saya jadi orang tua, saya akan belajar bagaimana cara menjadi orang tua yang baik. Anak saya tidak akan pernah kayak aku jadi orang tua, saya tidak akan pernah Saya ambil sapa sih bojo ini. Tentu nasi malah saiki. antara iku karo iko. Tentu nasi malah saiki. Lho apa Mas? Jadi ketika saya mungkin karena ya kondisi orang tua yang sudah sakit terlalu banyak itu, sehingga
luapan emosi orang tua, rasa capek orang tua itu mau dilampiaskan dengan anak. Sehingga menurut saya anak hanya menjadi korban dari kekesalan emosi. Jadi anak adalah tempat pembuangan luapan emosi. Atau stres dari orang tua. Sehingga disitulah mental anak akan terganggu. Dia akan mencari orang tua lain di luar di luar rumah. Entah itu dari temannya, yang mana itu akan mungkin bisa mengakibatkan alam pergaulan anak. Sehingga ketika anak menemukan kenyamanan, intinya kan yang dicari kenyamanan, entah itu salah benar, yang penting nyaman, dia akan stay di sini. Ketika orang tua berusaha memberikan yang terbaik kepada anak, tapi tidak bisa memberikan rasa nyaman terhadap anak, dia akan lari dari orang tua. Sehingga dia sering nongkrong juga. Karena gini, secara mayoritas anak-anak muda di sekeliling, kenapa ketika ada problem, ada masalah, lebih senang curhat kepada temannya daripada ke orang tuanya? Padahal orang tua adalah yang mungkin tidak akan bisa pernah mengkhianati dia. Tapi kenapa lebih memilih teman yang suatu saat yang berpotensi akan mengkhianati, atau bukan mengkhianati ya, atau yang memiliki potensi kekecewaan, memiliki potensi untuk tidak sesuai ekspektasi, bukan untuk berpaling dari dia. Sedangkan orang tua nggak akan pernah berpaling dari seorang anak, kan gitu. Jadi nggak ada di Google kata-kata seperti ini kalau tidak. Jadi bagaimana anak tadi ya, dia akan mencari. Kenapa? Karena bagi dia temannya, seseorang teman menurut dia itu lebih bisa memberikan kenyamanan buat dia daripada orang tuanya di rumah. Makanya dia lebih percaya. Padahal seharusnya untuk hubungan yang lebih lama, yang dan paling mengenal itu kan orang tua, bukan teman. Teman hanya mungkin bareng dia cuma setahun 2 tahun. Orang tua selamanya dari lahir sampai. Tapi problemnya adalah ketika tidak ditemukan suatu titik temu antara hubungan komunikasi orang tua dan anak. Ini sangat disayangkan untuk suatu karena akan rusak kedua-duanya hubungannya. Dan mungkin ya ketika anak itu wis hidup sendiri, orang tuanya akan dilupakan sama anak. Itu sebenarnya bukan salah orang tua, bukan salah anak, tapi balik mana komunikasi anak dengan orang tua itu yang perlu diperbaiki. Nah, terlebih orang tua harus menurunkan egonya, menurunkan ego bahwasanya kalau orang tua selalu benar, anak selalu salah, itu yang harus dihilangkan. Itu yang harus bisa orang tua atasi. Bagaimana cara mengatasi egonya supaya dia nggak terlalu berlaku otoriter terhadap anaknya. Karena kalau secara mungkin ya yang saya amati, yang saya lihat, orang tua berpikir aku sesuai pengalamanku lebih banyak dari kamu belum tahu apa-apa, jadi manutonan. Kan nggak seperti itu seharusnya. Ya saya nggak tahu juga ya, saya belum jadi orang tua. Ya mungkin sama dia nggak tahu sama dia siapa dia Gojek. Dia Gojek. Jadi ya seperti itulah. Sehingga anak hanya akan menjadi korban kekesalan, korban luapan emosi dari orang tua. Makanya orang tua itu tanggung jawabnya besar. Kalau misalkan kita hanya lahir dalam sebuah misalkan gini, metode pendidikan orang tua itu hanya meniru dari orang tua sebelumnya, yaitu akan kasihan anaknya. Jadi misalkan misalkan ya ketika Tete menikah, ya kan, ambil siapa? Ambil
Sebut merek dong. TP menikah dengan Pil dong. seseorang wanita yang ia sayangi dan ia kagumi. Sebenarnya Mbak Vivi. bisa jadi, nggak tahu juga. Terus ternyata karena dia ketika dia jadi orang tua, dia akan melakukan apa yang dilakukan orang tuanya kepada anaknya, kepada dia dulu. Jadi copy paste itu. Jadi misalkan dia punya anak, dia akan karena apa yang dialami di masa kecil orang itu kan sudah tertanam di bawah sadar, sehingga tanpa ia sadari dia akan otomatis melakukan apa yang dilakukan orang tuanya dulu kepada masa kecilnya itu. Kita harus ada parenting ya. Ya memang, makanya sekarang banyak parenting, sekolah parenting itu banyak sekarang karena memang sangat-sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan anak, untuk perkembangan potensi anak dia bertumbuh semakin dewasa sehingga dia menjadi orang yang bisa berguna di masyarakat. Karena mental yang baik itu akan memberikan pengaruh yang baik kepada sekitarnya. Iki nak mulai pingin anjay. Sorry aku sampai nggak bisa berkata-kata. Sekian, terima kasih, selamat malam. Anjay. Gak nemu awakmu di YouTube dia gak nemu. Google aja kalah. Google iku niru iki anjay. Jadi intinya harus selalu belajar, saling belajar dan tidak merasa egois. 1, 2, 3, close the door. Cuk. JRX. Iki kena somasi kok Deddy Corbuzier. Soalnya Deddy Corbuzier statementnya closing videonya wis dipaten. Jadi lek awak dhewe ngomong ngono bakal kena tuntut. Masalah gak roh iki kene iki duduk Willy Salim atau Atta Halilintar men. Yang banyak subscribernya. Tapi ini ilmu yang Bermanfaat. manfaat men. Tapi ingat, saya hanya cuma bicara. Tapi yang harus perlu diketahui, saya hanya bisa berbicara soal melakukan. Saya belum tentu bisa benar-benar melakukan apa yang saya suka. Tapi pasti bisa. Jadi saya Dia di sini melakukan. hanya menyampaikan apa yang saya tahu dari sudut pandang. Tapi saya setuju sih. Saya dan ketika saya pun kadang gini, ketika seseorang itu tidak bisa mengontrol emosi, apa yang dia ketahui, apa yang dia pahami akan kalah dengan emosi kita. Jadi dia akan melakukan mengikuti emosi yang sedang dirasakan. Jadi ilmu yang dia miliki tiba-tiba hilang. Catat teman-teman, ketika Anda menonton ini, ambil pulpen dan kertas, Anda catat setiap kata berkata, maka Anda akan menjadi orang yang bijaksana. Karena saya yakin Anda tidak akan bijaksana. Anda Bijaksana. tidak akan menemukan intisari dari kata-kata saya, karena kata-kata saya ini penuh dengan problematik dan distrik padang seluruh dunia, yang mana itu akan menyebar dari sebuah listrik ke listrik lain yang menyatukan magnetik antara minus dan plus. Hanya orang yang makan tahu kocek yang bisa memahami kata-kata ini, kata-kata yang penuh dengan makna. See you again. See you again. I want see you tonight. Tonight.